Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Marilah kita awali kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai? Baik, anak-anak akan saya absen. Adinda Sania Salsabila, Hadir, Pak. Anissa Rosiki Primasari, Hadir, Pak. Alfi Anggita Ramadhani, Saya, Pak. Fitri Ambara, Anissa Arifatul, Eka Faizur Rahman, Fadil Cahyo, Firman Syah, Kevin Dwi, Amira, Hafi Muhammad Nur, Hadir, Pak. Imelda, Hadir, Pak. Iqbal Putra, Hadir, Pak. Ismi Nuris, Hadir, Pak. Muhammad Ramdhani, Hadir, Pak. Muhammad Syafi'i, Naila Zafira, Nidia Rani, Sabrina Indah, Hadir, Pak. Siti Halimatus, Teguh Wicaksono, Hadir, Pak. Vivin, Wildan Fikri, Hadir, Pak. Zahro Akmalia. Baik anak-anak, siang hari ini kita akan mempelajari mengenai materi meniti hidup dengan kemuliaan. Indikator pencapaian kompetensinya 3.1.3, yaitu mengidentifikasi hikmah yang terkandung pada Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya terlebih dahulu ingin membagi kalian dalam 4 kelompok dengan tujuan bahwasanya setiap kelompok nanti akan mendapatkan tugas yang berbeda. Jadi silahkan mulai sekarang kalian untuk menentukan kelompok kalian sebanyak 4 kelompok. Oke, diperhatikan. Untuk kelompok pertama,
yaitu adalah menganalisis bacaan tajwid pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10. Kemudian untuk kelompok 2 yaitu menelaah isi kandungan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Kemudian untuk kelompok yang keempat yaitu mengidentifikasi hikmah mempelajari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Untuk kelompok yang terakhir nanti akan mendemonstrasikan bacaan mengenai Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Waktu kalian diskusi selama 15 menit dari sekarang. Apabila ada kesulitan bisa langsung ditanyakan ke saya. kesulitan? Jadi kelompok yang selesai terlebih dahulu nanti boleh langsung untuk mempresentasikan hasilnya ke depan, diwakili oleh dua anak setiap kelompoknya. Paham ya?
Baik, kelompok 1 sudah? Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu mengenai menganalisis bacaan tajwid pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait tajwid yang ada di dalam surat Al-Hujurat. Yang pertama ada bacaan nama itu termasuk bacaan guna karena ada tasdid. Yang kedua ada al-mu'minuna bacaan al-qamariyah sebab al-arif bertemu dengan huruf qamariyah. Dan yang ketiga ada matobi'i yaitu al-mu'minuna sebab ada wawu sukun yang didahului dengan harokat dhamma. Selanjutnya bacaan ikhfa terdapat pada ikhfatun fa'at, yaitu tanwin bertemu fa, jadi didemung bacanya. Kemudian fa'al itu terdapat bacaan matobi karena wawu sukun didahului dhamma. Dan yang terakhir wattaqullah bacaan tafhim atau yang lafaz Allah dibaca tafhim, yaitu jalalah yang didahului dhamma. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 2. Sudah siap? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menelaah arti dari surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Untuk surat Al-Hujurat yang ayat 10 artinya yaitu sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutilah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Saya akan menelaah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menghubungkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kurangnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelompok 3. Kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai mengidentifikasi hikmah yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang diskusi kami. Mengidentifikasi surat Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat 10 memberikan hikmah tentang persaudaraan. 1. Kita tahu semua orang mukmin bersaudara karena mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama satu agama dan satu iman. Kita harus
mendamaikan pihak-pihak yang berselisih agar tercipta keadaan yang harmonis kembali. Dan yang ketiga, kita hendaknya menjadi orang yang bertakwa, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya agar mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya itu berdasarkan arti surat Al-Hujurat tersebut, kita dapat memahami bahwa Allah memerintahkan kita untuk menghindari memiliki prasangka buruk terhadap sesama manusia. Tak hanya itu, Allah juga melarang kita untuk berbudi atau membicarakan tentang keburukan orang lain. Sekian dari presentasi kami perwakilan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 4 akan mendemonstrasikan bacaan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari perwakilan kelompok 4 akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 10 dan juga ayat 12. Dan ayat 10 akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Sabrina Indah Qurratul A'yun. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Oke, baik. Setelah membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 10 dan lanjut ke saya, yaitu akan membacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Sekian presentasi dari perwakilan kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam diskusi tadi ya, kalian sudah menyelesaikan mulai dari tahap menganalisis, kemudian menelaah, mengidentifikasi hingga mendemonstrasikan mengenai Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Mari perhatikan ke depan bahwasanya dari apa yang sudah kalian diskusikan tadi pada tema meniti hidup dengan kemuliaan, yaitu menganalisis Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, diperoleh sebuah perilaku. Yang pertama yaitu hidup mulia dengan pengendalian diri. Aish kariman au mutsahidan, dalam sebuah pepatah dikatakan demikian. Ya, hidup dengan cara mulia atau mati dengan cara
syahid. Kemudian yang kedua yaitu hidup mulia dengan berprasangka baik kepada orang lain, yang mana dikenal dengan sebutan husnuzon. Kemudian yang terakhir yaitu hidup mulia dengan persaudaraan, atau kita mengenalnya dengan sebutan ukhuwah, ya, yaitu persaudaraan. Sekarang mari cermati gambar berikut dari hasil yang sudah kalian diskusikan. Ada 3 gambar yang saya sajikan di depan. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Apa yang mampu kalian cermati dari gambar yang pertama? Apa? Gambar apa ini? Tawuran. Betul. Bahwasanya tadi di awal adalah hidup mulia dengan cara pengendalian diri. Bahwasanya kita harus mengendalikan diri kita, menahan diri kita untuk tidak mencelakai ataupun melukai orang lain. Karena Nabi pernah mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis anak-anak yang berbunyi laisya syadidu bisur'ati innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Bahwasanya orang yang perkasa, orang yang kuat anak-anak, yaitu bukan kuat karena mereka mampu berkelahi, bukan kuat karena mereka adalah pegulat, bukan kuat karena mereka adalah petinju, bukan. Tetapi orang yang kuat yang sebenarnya yaitu adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dalam keadaan amarah. Itulah pengendalian diri kita untuk tidak menyakiti orang lain. Bahwasanya fakta menyajikan di zaman kita masih banyak terjadi pertikaian, tawuran antar pelajar. Maka kita harus menghindari perbuatan yang tercela tersebut. Paham ya? Paham. Sekarang yang kedua, anak. Mari cermati gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini adalah gambar apa? Husnuzon, berprasangka baik, menjenguk orang yang sedang sakit. Dalam keadaan sakit pun kita tetap harus berhusnuzon, berprasangka baik kepada siapa? Kepada siapapun, anak-anak. Ya, sebagaimana yang Nabi sampaikan dalam hadis, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Ya. Iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka adalah seburuk-buruknya dosa. Begitu yang Nabi mengajarkan kepada kita. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi pun menyampaikan hakul muslim alal muslim situn, bahwasanya kewajiban sesama muslim itu ada 6 perkara, dan diantaranya faidah maridho fa'uduhu. Ketika saudara kita sakit, maka kewajiban kita sesama muslim adalah menjenguk. Termasuk bagian dari berhusnuzon, yaitu adalah menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Kemudian gambar yang ketiga, nah, coba kalian cermati, apa ini? Kerukunan antar umat beragama, ukhuwah, anak-anak, ya, persatuan. Bahwasanya kita di Indonesia, anak, Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, ya, terdiri banyak suku, anak-anak, ya, bahwasanya di dalamnya itu tidak hanya ada orang yang memeluk agama Islam, tetapi juga ada orang yang memeluk agama selain agama Islam. Penting bagi kita untuk mempererat ukhuwah, yaitu persatuan anak-anak, yaitu persatuan persaudaraan anak-anak antar umat beragama. Jadi ini adalah poin penting dari hasil diskusi yang kita lakukan tadi. Ya. Oke, untuk berikutnya yaitu adalah ada pertanyaan, anak? Nah, berikutnya yaitu adalah
lembar kerja peserta didik LKPD akan saya kirim melalui ketua kelas linknya. Jadi nanti akan kalian kerjakan sebagai bukti pemahaman kalian dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Saatnya jam awal dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Baik anak-anak, lembar pekerjaan itu LKPD, lembar pekerjaan peserta didik bisa kalian kerjakan anak-anak ya. Kira-kira dari hasil penjelasan tadi anak-anak, pesan moral yang mampu kalian ambil pertama yaitu mengenai Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10, yaitu tentang ukhuwah ataupun persaudaraan anak. Apa yang mampu kalian ambil? Kita sesuatu. Ayo, pesan moral yang bisa kalian ambil, silakan. Dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 menjelaskan bahwa kita diciptakan bukan hanya dari satu kaum saja. Akan tetapi berhubung di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, suku, adat maupun pemikiran yang berbeda-beda, akan tetapi kita harus tetap menjaga kesatuan, menjaga tali persaudaraan. Jangan sampai kita terlibat konflik sehingga memperburukkan persatuan kita. Oke, terima kasih. Kemudian pesan moral dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12, apa yang mampu kalian ambil? Ayo. Ayo silakan. Dari Quran surah Al-Hujurat ayat 12, kita harus berhusnuzon, artinya kita harus berprasangka baik kepada sesama. Tidak boleh memiliki prasangka buruk yang dapat menimbulkan fitnah-fitnah atau konflik dan dapat merenggalkan persaudaraan antara satu sama lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan anak-anak. Oke, terima kasih anak-anak. Berakhir sudah kegiatan belajar mengajar kita pada siang hari ini. Kalian bisa memperdalam materi mengenai meniti hidup dengan kemuliaan di link yang sudah saya sebar anak-anak melalui Aniflix itu tadi anak-anak. Apabila sudah tidak ada pertanyaan untuk kegiatan siang hari ini, maka mari kita tutup kegiatan belajar mengajar kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.